Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Setiawan dan kiri saya Ustaz Adlin Aryani dan kanan saya Sultan Bersabita. Kami dari Pendidikan Teknik Informatika Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, di sini kami memberikan tutorial atau demonstrasi bagaimana cara melakukan backup terhadap sistem operasi Ubuntu yang kita akan jadikan nantinya sebagai file berekstensi show. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan aplikasi Remastersys untuk melakukan remastering atau backup operasi sistem. Nah, kemudian di sini kami akan menjelaskan mulai dari proses instalasi Remastersys, kemudian melakukan konfigurasi terhadap aplikasi yang ada pada operating system yang akan kami backup, kemudian melakukan backup terhadap sistem operasi, dan terakhir kita akan melakukan penginstalan terhadap hasil dari operating system yang telah menjadi file itu tadi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemonstrasikan file issue kami yang berjudul Webbook, di mana kepanjangan dari Webbook itu adalah Web Development by Linux. Webbook ini akan menyediakan aplikasi-aplikasi yang menunjang dalam pembuatan website. Sekian perkenalan dari kami, selamat menyaksikan. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan cara menghubungkan jaringan internet dari komputer ke VirtualBox Anda, kemudian mengganti repositori menjadi repositori lokal, dan yang terakhir adalah menginstal Remastersys. Baik, berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, pastikan komputer Anda terhubung jaringan internet. Yang kedua, buka kontrol panel. Pilih Network and Internet, Network and Sharing Center. Kemudian pilih Change Adapter Settings. Nah, di sini kita akan mengatur WiFi ini untuk bisa di-sharing ke VirtualBox. Klik kanan, kemudian Properties. Pilih Sharing. Nah, di Home Networking Connection ini kita pilih VirtualBox. Kemudian centang di kotak dialog yang pertama. Klik OK. Selanjutnya klik kanan pada VirtualBox. Nah, di sini kita akan melihat IP address. IP address ini akan kita gunakan pada VirtualBox. Buka Ubuntu di VirtualBox. Kemudian klik jaringan internet ini, Edit Connection. Klik Wired Connection 1, kemudian Edit. Nah, di sini kita akan men-setting IP dengan IP yang sudah kita dapatkan. Metode ini dirubah menjadi Automatic Addresses Only. Pada DNS server kita isikan IP address yang tadi di-sharing dari WiFi. Save. Nah, kemudian kita akan mencoba apakah Ubuntu sudah terhubung dengan jaringan internet. Pertama, ketik perintah seperti ini. Nah, jika tampilan seperti ini, maka Ubuntu Anda sudah terkoneksi ke jaringan internet. Untuk mencoba sekali lagi,
Nah, jika tampilan seperti ini maka sudah dapat dipastikan Ubuntu Anda terhubung ke jaringan internet. Nah, selanjutnya kita akan mengganti repositori Ubuntu menjadi repositori lokal. Di sini yang dimaksud dengan repositori adalah suatu gudang atau kumpulan dari aplikasi Ubuntu dalam internet. Nah, saat kita menginstal Ubuntu, maka repositorinya itu masih repositori luar. Saat ini kita akan mengubahnya menjadi repositori lokal. Ini yang pertama dilakukan adalah buka terminal di Ubuntu. Ketikkan perintah sebagai berikut. Nah, selanjutnya di sini Anda akan diminta password. Masukkan password dari Ubuntu Anda. Nah, selanjutnya Anda akan dialihkan ke sources list Ubuntu Anda. Nah, di sini jika kita ingin mengganti repositorinya, maka tinggal copy repositori yang akan Anda gunakan. Karena pada saat ini digunakan repositori dari Kambing UI. Tinggal di copy saja. Di copy pada bagian bawah dari sources list ini. Nah, jika sudah seperti ini maka tinggal di save. Nah, sekarang kita update repositori tersebut dengan menggunakan perintah sebagai berikut. Nah, tunggu proses update hingga selesai.
Kita ada rekaman.
Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan beberapa tahap. Pertama, saya akan melakukan tahapan untuk menginstal beberapa aplikasi yang sekiranya kurang pas dan sesuai dengan tema yang kita usung, yakni web development. Kemudian di tahapan kedua atau selanjutnya kita akan melakukan instalasi terhadap beberapa aplikasi yang sekiranya sesuai. Nah, di sini bisa jadi aplikasi berupa web browser, kemudian source code editing, kemudian server lokal berupa SAM. Namun di sini saya akan mencontohkan salah satu saja. Kemudian di tahapan ketiga kita akan melakukan remastering dengan aplikasi Remastersys tentunya. Kemudian kita akan menghasilkan sebuah file ISO. Nah, untuk pertama-tama maka kita akan lanjutkan pada proses pertama, yakni menginstal aplikasi yang tidak perlu. Nah, pertama-tama yang kita perlu lakukan ialah menjalankan aplikasi terminal. Di sini kita bisa jalankan melalui application, kemudian aksesoris, dan temukan terminal. Setelah terminal terbuka, kita perlu masuk sebagai super user dengan cara masukkan command berupa sudo su. Kemudian akan diminta untuk memasukkan password. Nah, setelah masuk sebagai super user, kita dapat mengakses semua direktori yang ada. Nah, sekarang kita akan melakukan remove terhadap aplikasi yang sekiranya tidak mumpuni untuk tema yang kita usung kali ini dalam operating system Webooks ini. Nah, aplikasi yang kita maksud di sini kita dapat cari terlebih dahulu. Jika memang belum tahu pasti lokasinya, kita dapat cari terlebih dahulu aplikasi tersebut. Nah, kita dapat menggunakan bantuan Ubuntu Software Center di sini, di mana Ubuntu Software Center dapat memberikan tampilan apa saja aplikasi yang telah terinstall pada operating system ini, sehingga kita dapat mudah memilihnya. Nah, di sini kita dapat memilih menu installed. Nah, di sini saya sudah memilih beberapa aplikasi. Salah satunya berada di kategori sound, yakni aplikasi Genome Subtitle, di mana aplikasi ini saya kira tidak terlalu penting untuk ada pada operating system ini, sehingga kita akan melakukan uninstall di terminal dengan cara, sehingga kita pertama masukkan sudo apt-get application get min-get remove, kemudian Genome subtitles. Nah, kita dapat menghapusnya. Kemudian kita akan ditampilkan satu permintaan apakah akan melanjutkan atau tidak, karena aplikasi akan terhapuskan dari operating system. Kita dapat pilih ya untuk melanjutkan dan no n atau no untuk tidak. Kita pilih y. Nah, kita tinggal menunggu proses konfigurasi sistem operasi saja. Setelah itu aplikasi akan ter-remove. Kita dapat kembali mencocokkannya, menampilkannya di install. Nah, di sini di kategori sound kita dapat tampilkan kembali aplikasi apa aja sudah ada. Kita akan melihat apakah masih adakah Genome Subtitle di sana. Nah, di sini akan otomatis
terupdate sehingga Genome Subtitle sudah tidak ada pada list. Nah, aplikasi Genome Subtitle telah dinyatakan terhapuskan melalui terminal. Selanjutnya, selain menggunakan terminal, seperti yang kita jelaskan tadi, kita dapat menggunakan aplikasi Ubuntu Software Center tersebut. Nah, di sini ada banyak sekali aplikasi yang sekiranya masih tidak sesuai dengan operating system kita. Kita dapat menghapusnya dengan Ubuntu Software Center. Sebagai contoh, kita tidak akan memerlukan aplikasi games di sini. Kita akan menghapusnya satu persatu. Di sini, pada Ubuntu Software Center sangatlah mudah untuk menghapus suatu aplikasi. Kita tidak perlu mencari komen yang digunakan untuk menghapusnya. Kita hanya perlu menekan tombol remove saja. Kita akan memasukkan password agar kita dapat menjadi super user untuk mengakses dan meremove aplikasi ini. Kita masukkan passwordnya. Nah, setelah itu proses akan menghapus aplikasi tersebut. Kita hanya perlu menunggu progres dari aplikasi tersebut selesai dijalankan. Nah, pada menu progres kita dapat menampilkan secara detail aplikasi yang di-uninstall. Kita tinggal menunggu progres aplikasi tersebut seperti tadi. Nah, di sini kembali kita lihat apakah sudah terhapus. Ketika kita sudah menghapus aplikasi secara penuh pada satu kategori, dalam kata lain, dalam satu kategori sudah tidak ada lagi aplikasi yang termasuk dalam kategori tersebut. Secara otomatis kategori akan hilang, sehingga kategori game sudah tidak dapat kita temukan lagi pada list kategori. Nah, di sini kita telah sukses melakukan uninstall melalui Ubuntu Software Center. Selanjutnya, pada tahap ini kita akan melakukan instalasi pada aplikasi yang cocok untuk tema operating system kita kali ini, di mana saya akan mencoba melakukan instalasi terhadap aplikasi di PHP Edit, di mana aplikasi ini merupakan aplikasi untuk melakukan editing terhadap source code PHP. Nah, di sini kita perlu menjalankan terminal terlebih dahulu. Nah, kita masuk sebagai super user terlebih dahulu di sini. Biasa masukkan password. Nah, setelah itu kita ketikkan komen untuk melakukan instalasi. Sudo media install di PHP. Dan secara langsung proses akan dijalankan. Kita akan menunggu proses selesai. Nah, untuk mengetahui apakah aplikasi sudah terinstall, kita dapat mengecek apakah di PHP Edit sudah berada pada list application. Nah, di sini di PHP Edit sudah berada pada list aplikasi program. Jadi instalasi telah sukses dilaksanakan. Kemudian pada contoh kali ini, untuk aplikasi kedua yang akan kami install ialah CSS
editor. Nah, di sini kita kembali sama seperti tadi, kita masukkan command to install sudo apt-get, kemudian install nama program Css editor, memiliki kode CSS, kita jalankan. Nah, program otomatis kembali melakukan instalasi. Kembali kita akan lihat pada application list apakah CSS editor sudah termasuk dalam list aplikasi. Nah, CSS editor telah termasuk dalam aplikasi. Kemudian proses instalasi dapat kembali kita katakan save. Baik, pada tahapan selanjutnya yang kita perlu lakukan ialah melakukan backup terhadap operating system yang kita telah setting atau konfigurasi menjadi sebuah file dengan ekstensi ISO. Nah, di sini kita akan memulai dengan cara menjalankan aplikasi RemasterSys sebagai aplikasi yang dapat menjadikan operating system kita menjadi ISO. Nah, pada tampilan aplikasi RemasterSys ada beberapa menu yang terdapat di sini. Pertama, ada menu backup yang bertujuan untuk menjadikan operating system kita menjadi ISO. Namun di sini semua file dan juga konfigurasi user akan ikut terbackup, termasuk file-file yang ada pada home dan sebagainya. Kemudian ada menu distribution yang bertujuan untuk membackup operating system juga. Namun di sini yang di backup hanyalah paket application serta konfigurasi default saja, sehingga file-file privasi atau konfigurasi user tidak akan ikut terbackup. Kemudian ada menu customize. Di menu customize terdapat beberapa menu kembali. Di sini pada halaman customize kita dapat mengkonfigurasi semua tampilan awal saat proses instalasi ISO yang kita buat nantinya. Pertama ada splash image, di mana ini akan berfungsi untuk mengubah background saat operating system kita di load. Kemudian ada group image, ini akan bertujuan untuk mengubah background image pada saat operating system kita memilih operating system lainnya, sehingga akan terjadi pengubahan background seperti itu. Kemudian play mode time, di mana kita akan mengubah tema play mode di sini. Kemudian user setting, di user setting kita akan melakukan konfigurasi terhadap user setting yang akan kita bawa atau gunakan saat membackup ISO nantinya. Kemudian ada konfigurasi terhadap RemasterSys terakhir. Nah, kita kembali ke menu main. Nah, kemudian ada dua menu lagi. Pertama, clear working folder. Ini bertujuan untuk memindahkan atau menghapus sisa backup remastering sebelumnya. Kemudian check log, di mana kita akan dapat memperbaiki konfigurasi yang membuat ISO kita gagal untuk di remastering. Karena kita akan menjadikan operating system kita file ISO, dengan catatan kita tidak mengikut sertakan semua data-data privasi maupun konfigurasi user. Kita akan memilih menggunakan distribution. Nah, kita hanya perlu menunggu proses daripada
remaster sys itu sendiri. Nah, setelah proses backup selesai, kita dapat mencari hasil backup daripada proses remastering tadi. Nah, untuk menampilkan hasil daripada proses remastering tadi, kita dapat mencarinya pada bagian directory home yang kita dapat akses melalui file system, kemudian pilih home, kemudian remastering sys, dan kita temukan file ISO yang merupakan hasil remastering dari operating system yang telah kita buat. Nah, di sini kita dapat mengkopinya ke directory atau media penyimpanan drive berupa flash disk maupun media penyimpanan lainnya secara langsung. Nah, itu tadi proses dari mulai kita melakukan uninstall terhadap aplikasi yang tidak sesuai dengan tema Webbooks kali ini, kemudian menginstalasi beberapa aplikasi yang sekiranya perlu untuk mendukung tema Webbooks, kemudian kita terakhir melakukan proses remastering terhadap operating system yang telah kita konfigurasi. Demikian video demonstrasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.